Oke Rek, kita sekarang menuju ke Laut Keputih. Doain ya cuaca hari ini bersahabat. Terus doain juga kita strike dapat ikan yang gede-gede. Dan nanti saya mau ketemu teman saya Mas Galih di sana. Nanti kita mau mancing bareng Mas Galih. Semoga strike dan cuaca ini bersahabat. Dan doain aku dapat ikan yang gede-gede. Mancing boys. Keren bos. Mancing Boys, keren bos. Menemani minggu siang hari ini, Mancing Boys akan seru-seruan mancing di Laut Keputih Surabaya. Pagi-pagi sekali nih, kita sudah menuju ke tempat titik kumpul di daerah Keputih. Karena masih pagi sekali suasana, lalu lintas pun masih tampak lengang. Yang akhirnya, perjalanan kami pun sangat lancar. Eits, sepertinya ada yang kurang nih. Yaitu, saya harus sarapan dulu, Rek. Oke guys, aku udah beli ini sarapan dulu, kita makan nasi bungkus dulu. Selain murah ini juga enak loh guys, langsung bikin kenyang. Supaya nanti kita pas di laut itu kita nggak pusing, ngisi perut juga. Nih, makanku hari ini menunya telur dadar, enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu ya guys. Bumbunya terasa banget. Saya sangat menikmati sarapan menu nasi bungkus ini. Di samping praktis, nasi bungkus ini enak dan murah. Ingat ya Rek, apapun aktivitasnya, kalau pagi utamakan sarapan. Jangan lupa itu. Nah, setelah selesai sarapan, saya pun langsung menuju ke sebuah dermaga kecil. Di mana di dermaga Keputih inilah saya bertemu dengan Mas Galih serta teman-teman suka mancing lainnya. Saya pun dikenalkan dengan Pak Fuad. Pak Fuad adalah salah satu angler senior pemancing Boys Surabaya. Nah, setelah semua peralatan lengkap, perahu kami pun perlahan bergerak menuju titik spot yang pertama. Dan kami pun ngobrol-ngobrol seputar teknik memancing serta piranti yang digunakan. Umumnya, jika memancing di laut menggunakan perahu, alat atau piranti yang digunakan relatif rasa nyaman dan kuat. Itulah prioritas utama bagi para pemancing. Sedangkan untuk teknik yang sering digunakan yaitu menggunakan teknik dasaran, teknik ngoncer, atau jika memungkinkan menggunakan teknik casting, bahkan teknik jigging. Akan tetapi semua teknik memancing harus disesuaikan dengan kondisi air laut serta target ikannya. Oke guys, kita udah naik perahu dan menuju spot yang pertama. Lihat nih pemandangannya. Seger ya pagi-pagi. Duduk di sini. Semoga dapat ikan yang gede-gede lah. Langsung nanti kita bakar. Mancing boys, keren bos. Walaupun air sungai ini terlihat keruh, karena saat ini masih musim penghujan dan hampir setiap malam kawasan ini selalu diguyur hujan. Tapi saya sangat menikmati pemandangan alam yang masih terlihat asri ini sepanjang perjalanan menuju spot mancing. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba perahu kami terhenti. Ternyata Pak Hufron dan Pak Fuad mengambil beberapa ranting kering pohon bakau untuk kayu bakar. Jadi kenapa kok kita ambilnya kayu dari sini ya? Dari itu pohon-pohon sebelah. Itu pohon bakau. Oh. Kita ambil kayu yang dari pohon bakau yang udah kering. Kenapa kok gitu mas? Kenapa nggak ambil kita nepi dulu ngambil di sana? Karena gini, kalau kayu dari pohon bakau itu kalau dibuat api itu apinya bagus. Artinya nanti kan ikannya kita asap nih nanti. Kalau pakai kayu-kayu biasa nggak seperti kayak pakai kayu bakau. Kalau pakai kayu bakau nanti aromanya gas sama panasnya itu pas ya. Iya. Dibanding kayu-kayu yang lain kita rekomend. Rasanya juga lebih enak pasti ya. Rasanya sih Sama aja. ikannya nanti. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah mendapatkan kayu bakar, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Ya, ini adalah pertama kalinya saya trip mancing di laut. Ada perasaan takut, kagum, penasaran bercampur menjadi satu. Saya benar-benar menikmati perjalanan trip mancing kali ini. Matahari pagi terlihat begitu terik.
Dalam hati saya mengatakan sepertinya hari ini cuaca sangat mendukung. Pak Hufron segera membentangkan terpal untuk penutup atap perahu. Tak ketinggalan pula, Pak Fuad pun segera membuat rangkaian pancing. Dengan menggunakan alat bantu GPS, tak lama kemudian kami pun telah tiba di spot pertama. Saya pun semakin tidak sabar untuk segera lempar umpan dan berharap langsung strike. Akan seperti apa hasil mancing hari ini? Jangan kemana-mana, Mancing Boys, keren bos! Tapi ini cuacanya mendukung ya. Kalau tadi kita kan sebelum berangkat kita cek semua sih. Jadi dari BMKG kita juga pakai beberapa aplikasi juga estimasi hujan di atas jam 12 siang. Jadi mungkin mancing kita kalau bisa ya sebelum jam 1 udah minggir lah. Nanti kita cek lagi cuacanya. Kalau anginnya ini sebenarnya sih anginnya lumayan kenceng ya. Cuma ya Tapi enak kok. enak kenapa? Karena anginnya angin barat sekarang. Jadi anginnya itu tertutup sama pulau atau kota Surabaya, jadi nggak terlalu ombak. Seandainya angin yang kecepatan seperti ini dari timur, udah kita nggak bisa mancing. Ombaknya gede banget, pernah ya Pak Nugroho ya waktu itu ya, sampai wek ya. Mabuk laut ya. Ya kayaknya lagi Untung ini kita nggak mabuk laut loh. Tapi lebih enak mabuk laut daripada mabuk. Mabuk cinta. Itu. Kuatnya Pak Nugroho apa tadi? Kebuketan nang pasar baik. Artinya, cakep. Lupakan mantan, mari kita mancing. Siap. Saya, Mas Gali, Pak Fuad, dan Pak Hufron segera melempar umpan. Nah, sekarang umpan udah siap. Sekarang waktunya kita mancing. Mancing boys. Keren bos. Kemudian kami semua memusatkan konsentrasi masing-masing. Tidak menunggu lama, saya pun strike! Yeay! Strike. Dapat kecil. Nggak apa ya. Awal yang baik. Wih, mancing boys keren bos. Walaupun hasil strike saya tidak besar, tapi tarikan ikan gulama ini lumayan membuat mata saya segar kembali. Dalam hitungan menit, saya pun kembali strike. Asik! Ternyata yang saya dapatkan adalah ikan kerapu kecil, guys. Ini saja ya. Dulu saya. Wih, Masuk. belum rezeki ya. Nanti kita dapat yang gede ya. Oke. Berhubung dapatnya kecil, kita rilis saja. Mancing boys, keren bos. Tepat di ujung perahu, sepertinya Pak Fuad sedang strike. Ikan apakah gerangan? Wow, lumayan. Pak Fuad berhasil strike ikan tompel. Mancing boys, keren bos. Semilir angin laut membuat rasa kantuk saya pun tak terelakkan. Saya pun tertidur. Oke kawan, ini kita pindah spot ketiga. Ini spot karang pinggir ya. Jadi spotnya itu karang-karang.
Cuma sebelum nyampe ternyata sudah didului bapak-bapak nelayan jaring ikan spotnya. Jadi kita mengalah dulu di sini. Ya semoga dapat ya. Cuaca laut hari ini benar-benar cerah, air laut lumayan tenang, serta angin yang semilir. Tidak salah prediksi dari Mas Galih bahwa hari ini waktu yang sangat tepat untuk mencari ikan. Terbukti, banyak perahu nelayan yang sedang menjaring ikan. Ternyata, kita terlambat menuju ke titik spot ini. Karena di spot ini, perahu kami sudah dikelilingi oleh perahu para nelayan. Tidak masalah kawan, karena rezeki sudah ada yang mengatur kan? Kita harus memberikan kesempatan kepada bapak-bapak nelayan ini. Ada salah satu bapak nelayan yang berhasil mendapatkan tangkapan yaitu 2 baramundi berukuran jumbo. Wow, profesional sekali bapak ini ya. Wah, mantap. Jujur, ini anginnya sepoi-sepoi banget. Tadi juga sempat tidur pemirsa, terus ini udah bangun lebih fresh lagi. Enak banget. Ini kita ganti spot ya Mas Galih? Iya, ini karena tadi di sana dimakan ikan buntal, jadi kita putuskan pindah ke spot lurus. Bismillah, kita strike ya. Dapat gede. Dapat itu kayaknya. Kayaknya dapat ya. Iya, ini berat ya. Dapat. Ini dulu spotnya itu rumput sih yang terbuat dari pohon kelapa. Cuma sudah pada rusak, yang di bawah itu sudah banyak yang rumput. Jadi harusnya dijadikan sarang ikan. Tuh Pak Fuad tuh udah langsung. Udah dapat itu? Belum. Udah langsung merapat. Ini benar-benar pengalaman pertama saya duduk di sebuah perahu dan bisa sesantai ini dengan menikmati pemandangan hamparan laut yang begitu luas. Saya duduk tepat bersandar pada tiang penyangga atap perahu di tengah lautan. Hampir tanpa berkedip mata, saya menatap nun jauh di sana. Batas cakrawala antara lautan dan langit. Kalau sudah begini, terasa enggan merindukan daratan. Sebab di atas kapal di tengah lautan, terlihat ombak landai di tengah lautan dan air yang beriak, serta perahu-perahu para nelayan tangguh. Mata ini pun serasa enggan untuk berkedip. Tak sadar, lamunan saya tertuju kepada bapak nelayan yang terlihat tangguh itu. Angin laut siang ini berhembus begitu lembut, bersenandung merdu, menandaskan kisah, keluh kesah mencari nafkah, yang berjuang tanpa mengharap sedekah, menerjang ombak, menantang maut, demi mendapat sekeranjang harta amis yang sangat berharga, sebagai penyambung hidup keluarga, yang setia di peraduan, senantiasa menunggu dan berdoa untuk keselamatan dan kelancaran. Demi mereka, engkau rela taruhkan nyawa, mengharap semuanya. Senyum ikhlas membuatmu bahagia. Beliaulah sang nelayan penakluk lautan. Saya benar-benar kagum dengan semua yang saya lihat siang ini. Dan tanpa terasa, saya pun kembali strike. Wow, ternyata ikan target. Strike! Ikan baramundi atau kakap putih. Spontan Pak Fuad pun langsung ikut membantu. Saya sempat dibuat deg-degan dan kerepotan karena tarikan ikan ini begitu kuat. Dan akhirnya ikan pun landed. Yeay! Mancing boys, keren bos. Ih, gede. Ya, ikan baramundi pertama langsung dimasak aja ya nanti ya. Langsung kita bakar, siap. Oke. Mancing boys, keren bos. Woo! Nah, pemirsa, di episode kali ini Mancing Boys akan memberikan tutorial cara menyambung senar PE ke senar leader. Mancing Boys, keren bos! Oke, ini saya ada tips untuk bola-bola mancing boys, cara tali leader paling cepat. Tali ini saya namakan dul garing knot.
karena ini salah satu modifikasi dari FG Note yang saya persingkat, jadi lebih gampang, lebih cepat. Ini saya pakai PE3 dan leadernya 42 lb. Kita ambil PE secukupnya, kita ambil panjang sekitar 30 cm, lalu kita tekuk seperti ini, dan kita ambil ujung PE seperti ini, lalu kita lilitkan di jari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita buat lingkaran seperti ini. Kita masukkan jari seperti ini. Kita buat pola seperti ini, segitiga. Lalu kita ambil leader di tangan kanan dengan cara memegang seperti ini, lalu kita masukkan seperti ini dari bawah sini. Kita tekan leader dan PE secara bersamaan seperti ini, lalu kita putar 1, 2, lakukan 25 kali. Jika sudah, kita gigit ujung leader ini sampai sepanjang kira-kira 10 cm, lalu kita lepas PE dan kita pegang PE utama dan sisa leader seperti ini. Lalu kita perhatikan yang paling penting ini, ujung lilitan PE yang ini arahnya kemana, bro? Nah, kalau ini arahnya ke sini, berarti ini kita lanjutkan lilitan seperti ini, berputar seperti ini. 1, lakukan 7 atau 8 kali sudah cukup. Setelah seperti ini, dililit berputar seperti ini, lalu kita tahan sisa leader dan PE utama dengan jari seperti ini. Lalu kita buat simpul memutar seperti ini, dan kita buat lilitan berputar juga masuk ke rongga ini. 1, 2, 6. Dan kita jadikan satu dengan leader. Sisa PE kita jadikan satu dengan leader seperti ini. Lalu kita buat ini memutar. Setelah seperti ini kita tarik pelan-pelan sambil dirapikan. Step terakhir adalah kita buat tarikan kuat, dan kita harus membasahi PE supaya bikin lilitan itu terlalu keras pada leader, jadi mencegah untuk putusnya PE yang paling ujung sini. Kita tarik leader utama dan PE utama secara bersamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik sekencang mungkin. Lalu sisa PE kita tarik sekuat-kuatnya, dan kita tahan kedua tali ini, sisa leader ini dan PE utama, kita tahan seperti ini, lalu kita tarik. Selesai. Oke, cukup sekian tips yang saya buat hari ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Mancing boys, keren bos. Terlihat langit di atas, sisi sebelah timur, awan mendung begitu tebal. Kami pun bergegas meninggalkan spot ini. Tampak Pak Fuad dengan sigap menarik jangkar untuk segera menuju muara. Benar, ternyata seketika hujan begitu deras disertai badai yang mengakibatkan perahu kami terombang-ambing terkena ombak. Terlihat ekspresi Pak Fuad tetap tenang untuk mengendalikan keseimbangan jalannya perahu. Lagi hujan badai, jadi kita memutuskan buat menanam ikan aja juga nggak bagus. Padahal potensi snacknya juga lagi banyak banget di sana. Terus kita buat balik buat menanam ikan. Terus pulang. Dan dengan segenap tenaga penuh, perahu kami pun perlahan melaju menerjang derasnya ombak untuk menuju muara.
Saya pun mulai lega karena pinggiran pantai sudah nampak walau terlihat samar-samar. Itu artinya perahu kami tak lama lagi akan segera tiba di muara. Luar biasa. Terbang-ambing di lautan. Hujannya lebat banget, terus badai, terus habis itu anginnya kenceng banget. Sumpah deg-degan banget sih. Aku takut cuman terus kayak mau nyebur gitu, aku takut banget. Tapi alhamdulillah kita udah berlabuh, kita udah menepi, kita bersandar di dermaga sini. Alhamdulillah banget. Sudah melewati masa-masa kritis tadi ya. Keren pokoknya. Ini hasil kita tadi mancing tengah laut. Seger banget, gede lagi. Mau diasap dulu, Biasa. baru nanti kalau sudah matang ikan masaknya kita masukin ke kuah kuning. Setelah tiba di muara, Pak Hufron pun bergegas menambatkan perahu di pinggiran muara. Dirasa sudah cukup tenang, Pak Hufron segera mempersiapkan peralatan memasak. Mulai membuat api dengan kayu bakau, mencuci beras, membersihkan ikan hasil memancing. Selain ikan kakap putih, ada juga udang fanami yang akan dijadikan sayur kelor kuning pedas. Saya pun membantu Pak Hufron. Wah, ini pasti akan nikmat. Yang paling berkesan adalah kami memasaknya di atas perahu. Iya, kali ini saya akan membantu Pak Hufron untuk memasak sayur kuning pedas ikan baramundi serta beberapa tambahan udang fanami. Sudah gak sabar saya. Kurang lebih 15 menit, nasi dan sayur kuning pedas ikan baramundi dan udang sudah matang. Waktunya makan rame-rame nih. Selamat makan, Rek.